Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, ketika aktivitas mulai berhenti dan pikiran perlahan menjadi sunyi, kita datang kepada Tuhan bukan untuk membuktikan siapa yang paling benar, tapi untuk membiarkan hati kita diperiksa oleh kasih-Nya. Hari ini mungkin melelahkan. Ada kata-kata yang menyakitkan, ada sikap orang lain yang membuat kita kecewa. Ada perasaan tidak dihargai, tidak dimengerti, bahkan disalahpahami. Dan di saat seperti inilah, firman Tuhan berbicara dengan lembut namun tegas. Mari kita membaca 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat ini sederhana, tetapi sangat menantang, karena kasih yang dibicarakan di sini bukan kasih perasaan, melainkan kasih pilihan. Sahabat terkasih, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus yang aktif secara rohani, tetapi bermasalah dalam relasi. Mereka rajin melayani, kaya karunia, tetapi miskin kasih. Dan Paulus mengingatkan, semua pelayanan, semua pengorbanan, semua aktivitas rohani akan kehilangan maknanya jika tidak digerakkan oleh kasih. Mari kita perhatikan satu persatu isi ayat ini. Yang pertama, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih sejati tidak selalu bertanya, "Aku dapat apa? Siapa yang paling untung? Apakah aku diperlakukan adil?" Kasih justru sering bertanya, apa yang membangun orang lain? Apa yang memuliakan Tuhan? Disinilah kasih mulai terasa berat, karena manusia secara alami ingin dimengerti, bukan mengerti. Ingin dihargai, bukan menghargai. Namun, kasih Kristus mengajak kita melampaui ego kita sendiri. Yang kedua, kasih tidak pemarah. Pemarah di sini bukan hanya marah besar, tetapi marah yang dipelihara. Marah yang disimpan dalam hati, dipendam berhari-hari, diingat terus dalam pikiran. Kadang kita tidak meledak, tapi kita menjadi dingin, sinis, dan menjauh. Firman Tuhan mengingatkan, kasih tidak memberi ruang bagi kemarahan yang berakar. Yang ketiga, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini bagian yang paling sulit, karena kita sering berkata, "Aku sudah mengampuni, tapi aku tidak bisa lupa." Namun, firman Tuhan tidak berkata, kasih mencoba melupakan, melainkan kasih tidak menyimpan. Artinya, kasih memilih tidak membuka kembali luka lama. Kasih menolak menggunakan masa lalu sebagai senjata. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang memiliki hubungan sulit dengan anak perempuannya. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang keras, mudah membantah, dan sering melukai hatinya dengan kata-kata tajam. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat, sang ibu duduk sendiri di ruang tamu. Ia menangis, ia merasa gagal, ia lelah terus mengalah. Di dalam hatinya muncul suatu suara. Sudah cukup, dia harus belajar. Namun, malam itu, sang ibu membaca 1 Korintus 13. Dan ayat 5 seperti menembus hatinya. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak kuat, tetapi ajari aku mengasihi seperti Engkau." Keesokan paginya, sang ibu melakukan hal yang tidak biasa. Ia membuat sarapan, mengetuk pintu kamar anaknya, dan berkata dengan lembut,
Kamu tetap anakku. Mama mengasihimu. Tidak ada ceramah, tidak ada pengungkitan kesalahan, hanya kasih. Bulan-bulan berlalu, tidak langsung berubah. Namun, suatu hari, sang anak menangis dan berkata, "Aku gak ngerti kenapa mama masih mengasihi aku, padahal aku sering jahat." Disitulah kasih bekerja, bukan lewat kata-kata, tetapi lewat ketekunan mengalah. Sahabat terkasih, malam ini mari kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah ada nama yang masih kita simpan di hati dengan luka? Apakah ada kesalahan orang lain yang terus kita putar ulang dalam pikiran? Apakah kita mengasihi dengan syarat? Kasih Kristus tidak menunggu orang berubah lebih dulu. Kasih Kristus mendahului pertobatan. Di kayu salib, Tuhan Yesus tidak berkata, "Kalau mereka minta maaf, aku akan mengasihi." Tetapi ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Sahabat terkasih, malam ini sebelum kita tidur, mari kita lepaskan satu kesalahan yang selama ini kita simpan. Berhenti mengulang-ulang luka lama dalam pikiran. Serahkan nama orang itu kepada Tuhan. Minta hati yang baru untuk mengasihi, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kasih Kristus. Kasih bukan berarti membenarkan yang salah, tapi menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang dengan hati yang lelah. Kami mengakui seringkali kami lebih mudah menyimpan luka daripada mengalirkan kasih. Kami lebih mudah mengingat kesalahan orang lain daripada mengingat anugerah-Mu. Ajari kami mengasihi seperti Engkau mengasihi. Lepaskan kepahitan yang tersembunyi. Pulihkan hati yang terluka. Beri kami kekuatan untuk mengalah, bukan karena lemah, tetapi karena kasih-Mu kuat di dalam kami. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami beristirahat dengan hati yang damai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kiranya firman Tuhan terus menjadi terang dalam setiap relasi dan langkah hidup kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.